Iya naka sejarah jadi tadi teh arkeologi itu kumaha itu tadi. eh, jadi awal berbicara di awal tapi singkat gitu ya. Mon. Jadi sekitar tahun kemarin sih sebenarnya, tahun kemarin kita berbicara yang tahun kemarin saja dulu. Tahun kemarin itu saya diajak jalan-jalan secara ruh Mon. oleh Makbaroh tiap lokasi yang ada di lokasi. Diajak jalan-jalan secara ruh tersebut, setiap saya tidur mesti saya diajak. Jadi dulu itu sempat 3 bulan saya takut tidur siun tidur deh. Mon. Jadi karena setiap tidur lari kemana, misalkan ke Sumatera, makom siapa, kayak di sini ya, kayak di sini ini si Abdurrahman, terus tidur doi mana Indramayu tuh, yang ditemukan di Indramayu hampir sama dengan beliau. Ini buka di Google, ada di YouTube, yang ditemukan oleh Habib Saha gitu di Indramayu kalau nggak salah, sama dengan beliau. Iya mah orang kieu be. Iya kan di daerah dia loba makomnya. Iya. Ya nu hapunten. Namina sa kada. Oh, ai nami abdi nepangkeun, ai nami lahir mah di kata kelahiran Raden Salim Maulana Hasanuddin Suryadi Praja, panjang nami mah. Wow, subhanallah. Jadi Raden sa? Raden Salim Maulana Hasanuddin Suryadi Praja. Subhanallah. Jadi Locor ya. Jadi memang kebetulan nama tersebut diberikan oleh kakek almarhum Raden Eman Sulaiman Suryadi Praja. Jadi emang kebetulan kalau turunan dari Pasundan, antara Pasundan dan Banten. Kalau ibu mutlak asli Banten. Karena ibu dilahirkan dari seorang ratu. Ratu Saminah. Ratu Saminah, bapak Bapaknya ibu. Bapak Kalau bapak saya Raden Ade Suryadi Praja. Jadi ayah Suryadi anu. ya gitu. Ya gitu, kebetulan dari Wetan dari Pasundan. Gitu. Nah, selama di sini jadi saya kasab usaha dalam arti syariat itu saya usaha biasa dengan orang-orang halayak. Cuma emang kesini setelah meninggalnya Aki, dulu saya tahu silsilah, tahu segala macam sejarah kehidupan dalam arti itu sama kakek, karena paling dekat dengan kakek. Setelah meninggalnya kakek, saya sering diajak jalan-jalan, dalam arti jalan-jalan secara ruhi. Jadi setiap tidur langsung keluar ke alam maya gitu. Nah itu tersebut kita sadar, ingat lokasi tersebut, ingat. Jadi lokasi itu ingat. Jadi 3 bulan cek saya tadi, 3 bulan saya kalau tidur takut. Jadi capek, karena capek terus. Setiap begitu masuk lagi, sadar lagi, jadi nasi sabakul habis gitu, karena capek. Jadi sangat kayak perjalanan yang sangat melelahkan. Jadi sampai pokoknya se-Indonesia hampir ke Papai, padahal saya belum tahu kayak air mata ibu, saya belum tahu secara dohir, belum pernah saya ke sana. Kayak Rinjani secara dohir saya belum pernah ke sana. Gunung Rinjani, bahwa di Gunung Rinjani itu ada makom wali, saya tidak tahu. Terus di mana, di Banten, terus di mana ada sebagian yang belum saya injak, tapi saya udah ke sana gitu. Sampai sekarang saya pun belum. Bahkan terakhir 2 hari kemarin, karena udah lama, saya mimpi lagi diajak salah satu dari Makbaroh yang di sini ada Ratu Harsinah namanya, di lingkungan pemakaman ini. Ratu Harsinah ya. Itu diajak jalan-jalan, itu di antara gunung Karang, antara Pulau Sari, pokoknya antara Pulau Sari lah,
Pulau Sari, dan itu ada makom di situ katanya ada, tapi saya juga kalau lokasinya sekarang pun masih ingat, tapi belum tahu di mana aja gitu. Nah jadi itu, nah dari situ setelah dibukanya makom ini, Makbarah Syekh Tubagus Abdurrahman, saya buka di sana tuh Panembahan Purbaya, Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya ada di sini, Patilasan Pangeran Purbaya, Untung Suropati, Nyimas Raden Gausik Kusuma, ada 3 makom di Gugumuk. Nah itu, saya berbicara demikian masuk logika. Itu teh ada 2 versi ke saya teh. Yang saya belum, sebenarnya sampai sekarang juga belum, harus lewat, sebenarnya yang akurat itu lewat Atakah, mau Kubro mau Sugro, itu jelas mutlak biasanya kalau lewat Atakah. Cuma memang belum ditempuh kalau dengan jalur-jalur lain, belum apa, saya itu masih 50-50, 50-50. Nah itu di situ jelas, batu nisannya itu jelas. Nisan itu kalau kita ditarik, kita ngomong ini nisan ya masuk di logika, karena nisan tersebut nisan raja, mutlak raja. Nah itu ke saya itu memang ada 2, itu teh 2 versi ke saya pribadi. Ada Pangeran Purbaya sama Pangeran Surya. Pangeran Surya yang dari Kertanegara, atau antara Kertanegara sama pokoknya anaknya Salakanegara ya, ayah di antara pokoknya turunan Salakanegara. Pangeran Surya, pangeran yang papaknya. Bisa jadi demikian. Terus Pangeran Jayakarta. Bisa jadi demikian. Nah itu yang belum saya telusuri. Nah itu batu nisannya mutlak. Kita ngomong raja, ya jelas. Mau diturunin semua arkeolog, raja aja itu mah jelas. Oh jadi udah dicek ku arkeolog. Ya secara itunya kan saya kasih gambar, ya jelas itu makom raja. Nah kalau sama arkeolog emang kita baru kirim foto atau video ke sana. Beliau membenarkan bahwa itu makom batu nisan darah biru raja, seorang raja. Nah dari situ itu kita bersihkan, kita bangun, tidak ini lagi, karena waktu itu saya tuh nih kayak sekarang nih misalkan di mana nih makom di mana, saya teh pasti langsung ke sana, dibersihan batu nisan kayak gitu. Jadi tidak diniatkan. Kayak misalkan lagi jalan kemana gitu, kalau ada makam keramat pasti saya teh berhenti ngubeng sampai sekarang cerita ini digawekeun dia ku karuhun saya guru dibalikin pajar macam atau menurut Kang Raden ya, menurut Kang Raden nu di dia selain Syekh Abdurrahman sasa nu di dia. Nah jadi gambaran memang kalau kemarin dari Habib itu banyak, sebagian aja sekilas, tidak semua saya utarakan. Jadi selain Syekh Tubagus Abdurrahman, izin selain Syekh Abdurrahman, di sini ada Ratu Khadijah atau Ratu Anjani, nama di sininya Ratu Anjani. Syekh Jangkung itu Syekh Sirajuddin. Nah kalau ini Syekh Aliuddin yang kembar saudara kayaknya saya. Terus kalau di sini sebenarnya ada Fatilasan saya Maulana Mansuruddin sebenarnya di sini. Mansuruddin bapaknya Syekh Mansur. Syekh Mansur ada Patilasannya. Di sini ada Patilasan Syekh Mansur. Terus sama putranya Pangeran mana yang di itu tuh Aryadillah, bukan Aryadillah, Wira sebelum Banten lewat Kesultanan teh, sebelum lewat Syekh Sultan Maulana Yusuf ayah di kanan ada di situ salah satunya. Terus kebetulan izin ayah dari Mataram ini teh sebenarnya abdi nggak jelasin ayah dari Banten
Pajajaran, Sumedang termasuk Sumedang Larang. Terus dari Cirebon, Lalu di Mataram saya naon? Saya dalam Tuha. termasuk itu, Saya dalam Tuha. termasuk itu. Terus sebenarnya ini hapunten kampung ya emang yang diizinkan teh ieu ini teh udah banyak sebenarnya teh. Di ya. Lingkungan dari sana sampai sana tuh sudah penuh. Itu ge hapunten hampur ada bubuhan geus diizinan kalau nyen saung itu di bawah saung itu ada sebenarnya. Karena kan kita posisi tanahnya ini yang masih proses. Oh gitu. Hampur asul ada bubuhan kukolot san dibuka kan ya. Da kumaha anak mah Mohon usaha. Itu karena yang diizin di sini ada di sini. Itu sudah penuh sebenarnya. Dari situ sekitar 2 meter, 3 meter ke sana itu yang masih berukar, masih belum bersih. Itu sebenarnya ada. Masih ada banyak. Masih banyak ini. Jadi lingkungan ini memang kebetulan jadi kayak pemakaman keluarga, cuma pernah terjadi atau pernah ada kesedihan yang paling dalam di tempat ini teh. Tempat ya. Ada kesedihan yang sangat dalam. Sangat dalam. Dan jin-jinnya tersebut dalam arti di sini ada yang tanpa kepala ada. Bahkan tadi sore memang kalau ke sini wajib punya wudu kalau ke sini mah. Kayak tadi ambil contoh ada yang ke sini orang baru ada yang keluar katanya di sini tadi mau pingsan 2 orang tuh, makanya langsung telepon langsung suruh bawa pulang karena emang kebetulan seorang ibu-ibu sedang head. Jadi jelas itu makan iyalah kebenang dina ge. Atuh mohon ya. Tuh. Makanya kalau pas ditanya dalam arti kunaon kehead wahai atuh uyuhan teh dicekek ge kan gitu. Atuh lah itu mah dusun. Jadi kebetulan emang di sini teh banyak, jadi cuma emang ada kesedihan yang sangat dalam dan paling dalam yang itu yang belum bisa saya ungkapkan. Jadi emang kebetulan dari Makbaroh belum ada izin. Pernah saya buka pas saya YouTuber dari mana telah saya teh saminggu gering gitu. Karena emang belum belum saatnya. belum saatnya dibuka. Jadi emang intinya beliau itu adalah waliullah. Saya itu Bagus Abdul Rahman itu waliullah. Jelas diakui dari dulu juga sampai sekarang. Bahkan dulu itu ada di sini Kiai Haji Hasbul atau Kibuye. Itu tokoh ulama sentral di Kecamatan Labuan. Dulu itu bukan Carita Labuan di sini. Kecamatan Labuan sentral itu Bagus Hasbul atau Kibuye. Nah, beliau dulu menyarankan santri-santrinya itu berziarah bertirakat di sini. Bahkan setiap tahun sekali sering kifarat badan atau salamatan mencit jadi gitu. Nah dulu teh gitu jadi sering. Nah logikanya ulama dulu mah merencana ya proposal berarti. Belum kenal kalau udah proposal ayeuna doang kenal dia. Jadi sekelas beliau tidak mungkin, yang bahkan dulu saya pernah cerita lah, walaupun saya bukan orang sini karena saya tetap gali cerita tentang Ki Buye atau Bagus Hasbulo. Jadi beliau itu emang ulama besar, ulama zaman kemerdekaan, tapi pernah aya nu manggihan nya kokolotan muka dia ge. Ki Buye mah. Buye tukang ada satu nyorang di dia. Nah, itu Ki Buye teh kiai dia besar gitu. Nah, sekarang logikanya gini. Tidak mungkin seorang kiai menyuruh jarah di luar jalur dalam arti kesugihan atau kemana kan gitu. Nah, terus kemarin yang menyelamatkan dalam arti tempat ini ya bangunan itu ya luar biasa. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Bangunan sagede kieu dibuat pas waktu corona mulai flek pas lockdown itu. Dalam arti pas diterapkan PSBB. Mang eta kaca taikeun Mang. Kaca mobil Mang. Kabeh taikeun kaca mobil si hujan. Jadi ini teh hasil dari
perelek gitu. Perjuangan para pemuda. Di sini lembaga swadaya masyarakat namanya Al Jagur, aliansi jaringan urusan rakyat luar biasa, dibantu emang oleh Kang Yayan ini. Kita pakai keliling gitu dari tukang minyak, tukang segala macam itu. Jadi akhir jadi itu. Jadi sangat luar biasa. Nah terus yang mendoakan bangunan ini Pangersa Abah Bagus Nukman Al-Kazim Al-Asnawi, cucunya Syekh Asnawi Cariin, dengan Kiai Haji Raden Yusuf Priyandi Kartakusuma, Raja Sumedang yang sekarang yang ada di sini di Pasir Angin. Nah, logikanya tidak mungkin beliau datang mendoakan tempat ini kalau tempat ini tidak ada karomah atau wali, karena beliau itu bukan beda dengan saya atau yang lain. Beliau itu berbicara tidak mungkin menyuruh muridnya itu sah, tidak akan mungkin. Jadi kerajaan Salaka Negara mah eta lain kerajaan eta di ditu mah jadi. Jadi yang Salaka Negara itu kalau lihat saya kan artefaknya baru aya fosil-fosil gitu ya. Cuma emang yang masuk di akal, saya bukan bilang dia bukan ada kerajaan. Jadi di mana di kita itu ada di Galaya namanya. Galaya, Kampung Galaya. Di Galaya itu ditemukan artefak-artefak atau batu nisan berbentuk kerajaan gitu. Jadi batu nisan tersebut kalau kita ini ya mirip batu nisan kerajaan mutlak itu batu nisan kerajaan mahkota. Karena emang Salaka Negara ya sebagian ahli itu ya membenarkan di sana ada peninggalan Salaka Negara juga, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di sini, kan itu maksudnya. Oh iya. Saya tidak di sana, maksudnya di sini ada peninggalan kerajaannya juga gitu. Nah itu batu nisan mungkin nih bisa saya lihat kan. Ini batu nisan jelas kalau ini. Lampu nomor seberapa ya? Full. Nah ini saya lihatkan kemana ini teh. Nah ini mutlak loh, tidak ada di luar orang-orang biasa. Ini ukiran loh, ukiran. Sok mau dibawa kemana ini? Mau ke artefak kemana? Mutlak ini batu nisan orang-orang kerajaan. Karena dari dulu itu bisa membedakan. Yang biasa cuma pakai batu biasa ya. Ini memutlak, ini pakai ukiran. Nah, cuma ini rata-rata di sini ada racakra 3. Nah, ini mutlak tuh 3 tuh racakra. Itu kita terang. Nah, ini kan batu nisan mutlak tuh, racakra tuh. Garis 3. Itu diendapnya bas ya? Center kemudian. Nah, itu sih. Nah, ini yang paling ini. Nah. Tuh, bisa dilihat ke tembok. Apa nggak standar ke tembok baik? Melekat dia gitu. Nah, ini bisa dilihat ini mutlak nih. Lebih gede ke enggak? Oke, sahabat, inilah buktinya dari artefak kerajaan. Burung. Kena ke bawah. Kemana deh? Ya, terus nanti. Ke bawah. Kah? Saya Ke bawah lihatkan. kurang. Lihat. Buruk mata, keturuk mata HE. Sinar, tembak sini. Bisa. Iya. Nah, jalan. Hah? Jalan. Jalan. Heeh. Ke dia. Jom terus dikecilin. Oh, dikecilin. Nah, sip. Nanti. Nah, jalan. Jalan mundur dikit jalan. Nah. Inilah sahabat bukti-bukti dari Nah, artefaknya. ini yang makom Patilasan Ki Badranaya. Ini batu nisannya Ki Badranaya. Ki Badranaya. Ki Badranaya. Atau Ki Semar. Ini batu nisannya jelas pakai ini. Nah, ini tuh kalau sini berarti. Nah, ini sama. Nah, ini kalau lihat tekstur apa? Ini rata-rata
kayak kepunden nih mah ieu na. Mun. Kayak kepunden deh, kayak kepunden. Itu sama masih. Nah ini yang di lokasi di Galaya nih. Itu cuma memang sebagian sudah patah. Jadi disinyalir di sekitaran sini ada dulu kerajaan. Nah ini yang unik, yang batu ini juga. Oke sahabat, mungkin sampai di sini aja dulu untuk penjabaran dari Kang Raden. Berhubung lampunya tidak memungkinkan, jadi stop sampai di sini. Oke, jika ada kesalahan dari penjabaran kami mohon maaf, mohon maklumnya, karena apapun yang kita jelaskan di sini kebenarannya hanya Allah yang tahu. Oke, Pak Roman, videonya guys. Setengah jam